la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bisa Pak Ustadz, tapi ingatnya cuma 10 kali. Habis itu sudah mulai konsentrasi hilang, terserah mana-mana. Ya begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena saling ingat mengingatkan itu bermanfaat buat orang beriman. Jadi manfaat pertama dari akikah itu adalah pertama silaturahim, manfaat yang kedua adalah saling mendoakan, manfaat yang ketiga adalah mengenang masa kecil kita dulu. Ustaz Abdul Somad, nanti kami berikan kehormatan untuk memberi nama tasmiyah anak kami. Dihadapkanlah anak kecil di depan saya, satu laki-laki satu perempuan. Tapak kakinya cuma 2 jari, panjangnya cuma lebih dari sejengkal 2 jengkal. Saya sedang diingatkan, hai Abdul Somad, begitulah tapak kakimu dulu waktu baru lahir, begitulah panjangmu dulu ketika keluar dari alam rahim ke alam dunia. Maka engkau berutang budi tetesan air mata, engkau berutang tetesan darah. Kau gendong dia dari tempat lahirmu ini ke kota Makkah, tawaf sa'i dan umrah, pulang lagi ke kampung halamanmu, belum tentu dapat membayar, menebus sekali teriakannya saat melahirkan engkau. Oleh sebab itu malam ini kita sedang mengenang ibu dan orang tua kita. Bagi yang masih hidup, berikan makanan yang paling bagus, pakaian paling bagus, makanan paling enak. Tapi bagi yang sudah meninggal dunia, bacakan untuk semua orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka seperti taman-taman surgamu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarid niran. Jangan jadikan kubur orang tua kami salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Itu manfaat ketiga dari akikah. Jadi nanti kalau ada orang yang ngundang akikah, walaupun bapak ibu tidak bisa makan kambing, takut naik darah tinggi, kolesterol, kalau ada undangan akikah mau datang apa enggak? Datang. Karena tujuan akikah itu silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Tujuan akikah itu mendoakan dan didoakan. Tujuan akikah itu adalah mengenang jasa-jasa orang tua. Yang orang tua jadi ingat anaknya, yang anak jadi ingat orang tuanya. Maka pada saat melihat anak kecil dibawa, kenapa nggak diserahkan aja? Ustaz Somad, kenapa anak kecil itu dibawa satu-satu, potong rambutnya dikit-dikit? Kenapa nggak dibawa ke tukang pangkas saja sekali gundul selesai? Kenapa mesti dibawa satu-satu, gunting dikit-dikit? Supaya kita melihatnya dengan jelas dan nyata. Oh, tapak kaki yang kecil mungil. Oh, engkau yang panjang hanya sejengkal lebih sedikit. Begitulah aku 30-40 tahun yang lalu. Ada di sini yang lahir langsung 1,70 meter? Tidak ada. Oleh sebab itu kita turut tanggung dengan mereka-mereka. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Doa yang diajarkan Nabi SAW, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, setelah dia dipotongkan kambing, diberikan nama, dicukurkan rambutnya, lalu kemudian ada kewajiban orang tua yang luar biasa, memberikan makan. Oh, ini keempat pelajaran. Oh, masalah makan kita semua makan Pak Ustadz. Bukan makan sembarang makan, tapi makanan yang diberikan adalah halalan thayyibah. Ada yang thayyib tapi enggak halal, ada yang halal tapi enggak thayyib. Halalan menurut fikih halal, thayyiban menurut medis dokter bergizi. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya ini bapak ibu bisa mendengarkan tausiah, bisa hadir malam begini, ini pasti karena makanannya halalan thayyiban. Kalau makanannya haraman, pasti bawaannya mau haram-haram saja. Oleh sebab itu, ayyuma lahmin, setiap daging di badan
nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Setiap daging darah menetes dalam kulit, di balik daging, dalam pembuluh darah, kalau dia tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Jangan kasih anak cucu kita makan haram. Siap? Insya Allah. Lebih baik engkau tanganmu kapalan demi mencari makan yang halal. Itulah tangan yang dicium oleh baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium Nabi, tangan seorang pencari kayu yang tapak tangannya kasar kapalan, dicium Nabi SAW. Kenapa? Inilah yang demi mencari yang halal, daripada halus tapi kemudian hanya memperoleh yang haram. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadakan ke langit berdoa. Apa kata dia? Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa tak dikabulkan? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan, disuapkan makanan-makanan haram. Oleh sebab itu jangan sampai dikasih makan haram. Bapak-bapak yang pulang ke rumah membawa duit 1 koper, apa kata istrinya? Kami lebih baik makan ikan asin daripada makan yang haram ini. Bawa ini ke tempat aslinya, kata si ibu. Tapi sayangnya itu cuma ada di sinetron aja. Insya Allah ibu-ibu semua mampu berkata demikian. Amin. Iman kuat. Apa yang Kanda bawa tadi? Uang 1 koper. Terus nggak jadi diambil. Aku takut memberi kalian makan haram, kata si bapak dengan gagah. Apa kata si ibu? Bawa aja semua, keluarkan 2,5% kan jadi halal. Tahu pula dia cara menghalalkannya. Nauzubillah. Yang haram walaupun dikeluarkan zakat sodakohnya, maka dia tetap haram. Memangnya babi kalau disembelih jadi halal? Tidak. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berilah nafkah anak istrimu. Min thayyibat, yang baik-baik, yang suci-suci, yang bersih-bersih. Kulu, makanlah. Min thayyibati ma razaqnakum, dari yang thayyib. Thayyib artinya baik. Bahasa Arab thayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia thayyib nggak pulang-pulang. Ini orang Indonesia banyak merubah nama-nama yang baik. Oleh sebab itu maka ini poin yang keempat amat sangat penting. Diberikan dia makanan haram, sepiring nasi haram, sepiring rendang haram, sepiring lontong haram, sepiring sup haram, masuk ke dalam mulutnya, dikunyah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantungnya, dari jantung yang setetes darah tadi naik ke otaknya, akhirnya otaknya pun menjadi haram, pikirannya pun menjadi haram. Dari setetes darah masuk ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga. Jangan heran kalau jantungnya, pikirannya, otaknya memikirkan haram, 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 gara-gara makanan haram. Afid mat'amak takun mustajabad da'wah, jagalah makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Oleh sebab itu makanannya amat sangat penting. Jangan makan riba, jangan makan, nampaknya dia memang halal, beras halal, jagung halal, sagu halal, tapi bukan masalah materinya, tapi dia diperoleh dari cara yang haram. Ayo malahmin, setiap dagingmu ini, hai Abdul Samad, kalau dia tumbuh dari yang haram, tempatnya adalah api neraka jahanam. Ditimbanglah nanti di akhirat. Kamu beratmu 50 kilo, tapi yang halal cuma 10 saja. Berapa lama kita diobok-obok dalam api neraka untuk membayar, membakar. Sedangkan doa kita pagi, petang, siang dan malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina azabannar. 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Kenapa tidak selamat? Karena makanan. Ini amat sangat penting. Kenapa Ustaz cerita makanan? Karena usia 1 sampai 2 tahun adalah usia pertumbuhan. Pertumbuhan otak kepala. Ini anak-anak kecil, bayi itu kan kelihatan itu otaknya bergerak. Kenapa? Karena tulang kepalanya masih lembut, masih lunak. Dia baru sempurna tulang kepala itu menyatu setelah usia 2 tahun. Maka disebut usia 2 tahun itu adalah usia. Makanya ibu-ibu yang menyusukan anak tetangga di bawah usia 2 tahun, maka dia berubah menjadi mahram. Kapan itu? Usia 1 sampai usia 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Dia disusukan dan dikandungkan oleh ibunya, maka disusukan dia selama 2 tahun. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susukan anak Anda dengan ASI eksklusif selama 6 bulan lamanya. Otaknya akan cerdas, tubuhnya kebal terhadap penyakit, dan dia punya hubungan emosional dengan ibu, hubungan yang sangat kuat. 6 bulan saja. Iklan Radio Republik Indonesia, Dinas Kesehatan. 2 tahun yang diajarkan Nabi, didiskon jadi 6 bulan, begitu hebatnya. 6 bulan cuman disusukan dengan ASI eksklusif, otaknya cerdas, imunnya kuat, badannya sehat, tulangnya selamat dari osteoporosis, dan dia punya ikatan emosional dengan ibu yang luar biasa. Sekarang disusukan ke sapi, disusukan ke kambing. Akhirnya sifat-sifat kambing turun ke dia. Habis semua anak tetangga ditanduknya semua. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang sesuai seperti yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Masih ingat dulu kita waktu mandi hujan, waktu kecil-kecil mandi di sungai, sampai biru bibir, kadang 3 jam 2 jam mandi, nggak ada demam, nggak ada batu. Anak sekarang baru melihat mendung aja udah bersih. Oleh sebab itu maka hubungan emosional, kadang kita tidak ketemu dengan ibu, menangis karena rindu. Anak sekarang ibunya nggak ada, dia nggak ada nangis. Tapi kalau handphonenya mati baru dia nangis. Jadi hubungan ini sudah rusak. Oleh sebab apa ini? Oleh sebab makanan, oleh sebab kemajuan zaman yang luar biasa. Ini poin yang keempat tentang makanan. Poin yang kelima, sampai poin keberapa nih Pak Ustadz? Biasa di mana-mana saya menyampaikan 60 menit, masih tetap 600 ml. Walaupun ada Covid, ada Corona, jadwal ceramah tetap 600 ml. Yang kelima, bahwa setelah dia mulai usia bisa mengikut bacaan orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh dia salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika umur 10. 7 suruh, pukul 10. Jadi kalau umur 7 disuruh, berarti sebelum 7 sudah ngapal surat-surat pendek. Oleh sebab itu surat-surat pendek itu sudah mulai dihafal ketika berumur 4 tahun, 5 tahun. Dan kita semua ini tidak ada yang pernah menghafal Al-Fatihah dengan melihat bacaannya. Tidak ada di antara kita ini yang menghafal Qul Huwallahu Ahad melihat bacaannya. Rata-rata kita sudah hafal Qul Huwallah Al-Fatihah sebelum bisa baca, karena kita memang pakai metode mendengar. Ada di antara Bapak Ibu yang hafal Al-Fatihah pakai baca? Kalau ada mu'alaf. Mu'alaf mulia, nggak ada dosanya. Saya cuma mau mengatakan bahwa kita ini tiba-tiba ingat saja Fatihah sudah hafal, Qul Huwallah sudah hafal, Qul A'udzu Falaq sudah hafal. Kapan kita menghafalnya? Lewat dengar, karena sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dibawa tahlil baca qul huwallah, kita dibawa orang pindah rumah baca qul huwallah, kita dibawa baca doa ngusir hantu jembalang tanah baca qul huwallah, kita ada acara walimah baca qul huwallah. Akhirnya karena sering dengar kita pun hafal. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata jamaah, saya baca qul huwallah ini dari kecil sampai tua nggak pindah-pindah. Bagus. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang baca qul huwallah 3 kali, maka dia dapat pahala seperti baca Quran. Nama sahabat nabinya Qatadah bin Nu'man. Dia sholat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang namanya Qatadah bin Nu'man, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah, gimana ini? Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau kau baca berulang-ulang berarti kau hatam Quran berkali-kali. Tapi jangan gara-gara ini nggak baca Quran lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata jamaah, inilah dalil yang kami tunggu selama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kelima, supaya kita sabar untuk mengajak anak ini menghafal surat-surat pendek. Ibu sambil masak nasi goreng pagi, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 10 pagi hafal. Masuk pagi yang ke-11 berubah, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Maka dengan demikian dia sudah terbiasa, karena proses menghafal itu adalah apa yang kita dengar berkali-kali. Banyak di antara kita hafal lagu tidak pernah nengok teks lagu, tidak pernah kita lihat teks lagu itu, tapi kita hafal lagu. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering didengar berulang-ulang. Allah bisa karena biasa. Oleh sebab itu kita biasakan mendengarkan MP3 murattal Al-Quran, dibiasakan mendengarkan bacaan-bacaan surat pendek, sehingga insya Allah sebelum dia masuk SD dia sudah hafal surat-surat pendek, sehingga pada usia 7 tahun dia mulai sholat. Sholat itu kan kalau balik berakal Pak Ustadz, anak umur 7 tahun kan belum berakal Pak Ustadz. Memang dia belum berakal, tapi itu proses pembiasaan diri. Sampai 10 tahun, wadribuhum fil asroh, kata Nabi, pukullah dia ketika berumur 10 tahun. Tapi pukulnya itu hanya pukul memberikan efek jerah, bukan pukul sekali pukul langsung sakaratul maut, na'udzubillah. Bukan sekali tarik telinganya sampai hilang sebelah. Nanti dia sekolah ditanya sama kawannya, telingamu gimana? Inilah gara-gara nggak sholat zuhur hilang sebelah. Habis itu untung aku lari, kalau nggak hilang dua-duanya. Nauzubillah. Hanya sekedar memberikan efek jerah saja. Pukul tangan jangan terlalu tinggi, pukul tidak boleh lebam, pukul tidak boleh pada alat vital, pukul tidak boleh kemudian luka, pukul tidak boleh pada wajah. Nah, jadi pukul itu pun bahkan sebagian ahli pendidikan hanya ditempelkan di dinding itu cambuk, sehingga ketika dia melihat cambuk di dinding dia merasa, oh, kalau begitu saya perlu memperbaiki akhlak budi pekerti. Nah, jadi kalau itu kita laksanakan sunnah-sunnah ini, insya Allah kata Nabi, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Bukan termasuk hanya sunnah sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, bukan hanya sunnah pakai jubah, pakai jenggot, pakai sorban, tapi juga sunnah dalam mendidik generasi umat masa akan datang. Maka lahirlah generasi-generasi yang akan memperjuangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini kan dinyanyikan, dilantunkan, tapi lagu-lagu yang masuk ke telinganya itu mestilah lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu solawat, solawat burdah, solawat simtud durar, solawat diaul lami, solawat al-barzanji. Maka itu semua dari mulai mengayunnya, dari mulai menggendongnya, menyusukannya. Ada seorang ulama besar dari Turki namanya Said Nursi, dia hafal kamus al-muhit. Kamus al-muhit itu tebalnya 2 kali, hampir 3 kali Al-Quran. Menghafal kamus jauh lebih sulit
payah, jelimet, susah, ribet menghafal kamus. Tapi dia bisa hafal. Akhirnya orang bertanya karena heran, kok jenius sekali ini Said Nursi. Said Nursi, kamu bisa hafal ini makan apa? Kok bisa otakmu melekat segala sesuatunya, makan apa? Ada juga sebagian orang ngaku katanya biar supaya lengket semua makan tepung kanji. Said Nursi, kamu bisa hafal ini kamus yang sulit. Dia kalau baca buku 2 kali baca hafal. Kalau dengar hadis dia dengar 2 kali hafal. Apa makananmu? Makananku biasa aja. Ibadahmu apa? Ibadahku juga biasa aja. Lalu kenapa kau punya kekuatan yang luar biasa? Kata dia, saya sama dengan anak-anak lain. Kalaupun yang berbeda itu ibu saya. Karena ibu saya sebelum menyusukan saya berwuduk dulu. Ibu yang suci menyusukan anak yang suci dengan air susu yang suci. Dalam keadaan bersuci taharah, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata yang membedakan dia. Sementara anak-anak yang lain ibunya menyusukan sambil mendengar lagu pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah, maknanya aja kita malu menceritakan. Oleh sebab itu maka ini pendidikan. Bagi yang anaknya sudah besar apa boleh buat, yang lalu biar berlalu, doakan saja. Tapi apa cerita ini manfaat untuk anak-anak kita di masa akan datang. Bagi ibu-ibu yang sudah tua, cucu-cucunya mudah-mudahan jadi cucu yang soleh-solehah. Acara kita malam ini di rumah Tuan Rahman ini kan ditonton oleh banyak. Ini berapa televisi yang meliput ini, banyak sekali kamera. Ini hidup semua kameranya. Alhamdulillah. Ustaz Somad kemarin ketika ceramah di rumah Haji Rahman itu kok kelihatan putih sekali Pak Ustaz. Iya, lampunya banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apa keenam yang diajarkan Nabi dalam membentuk makhluk yang berkarakter berakhlakul karimah ini? Wa farriquhum fil mabaji. Pisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan kalau sudah berusia 10 ke atas. Pisahkan tempat tidur anak dengan orang tuanya. Tidak semua kita punya kemampuan ekonomi yang kamarnya banyak, tapi paling tidak dia pisahkan dengan berjarak. Dia kasih tirai satir. Itulah rumah Nabi Muhammad SAW. Ini kamar beliau dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah. Di sampingnya adalah kamar beliau, kamar anak beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu kemudian diajarkanlah itu kepada sahabat. Farriquhum fil mabaji, pisahkan tempat tidurnya. Ini pendidikan. Dan sekarang Masya Allah tabarakallah di kelas pun dipisah. Kami di Al-Azhar Mesir dulu itu laki-laki perempuan pisah. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jauhnya 15 km. Judul ceritanya Ketika Cinta Bertakziah. Terlalu jauh untuk jumpa. Oleh sebab itu maka ini dididik. Biasanya kalau orang sudah terlalu sering ketemu bisa hilang itu kehendak keinginannya. Contohnya orang yang kerja di rumah makan. Saya banyak ketemu orang kerja di rumah makan, saking seringnya melihat makanan-makanan, udah nggak selera lagi makan daging, nggak selera makan udang, akhirnya makan ikan asin. Ente selama di rumah makan apa makannya? Saya udah nggak selera lagi makanan Pak Ustadz, makanya saya makan ikan asin. Maka khawatirnya kalau dia dari kecil nih didekatkan dengan perempuan, TK, perempuan, SD, akhirnya setelah besar dia tak selera lagi melihat perempuan, malah selera melihat laki-laki. Ma'uzubillah, ini yang terjadi sekarang. Sudah hilang keinginannya. Lewat anak gadis dia cuek aja, lewat anak lajang baru meletes air liurnya. Na'udzubillah. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kau lihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homoseksual, lesbi, na'udzubillah, mohon maaf Habib, mohon maaf Kiai, mohon maaf Ustaz, tidak layak saya bicara, tapi ini terjemahannya. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu temukan ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukum matilah pelaku dan korbannya. Na'udzubillah. Hukum Islam begitu tegas. Itu kalau orang-orang kena penyakit itu ditangkap, disuruh menyaksikan pemancungan, saya yakin dan percaya hilang suara lemah gemulainya, langsung bangkit jantannya langsung. Nah ini pendidikan.
Kenapa demikian? Karena memang ini bukan diperjuangkan mereka bahwa mengatakan ini adalah bawaan, ini adalah takdir, ini adalah given. Bukan, ini penyakit yang mesti diobati. Itu makanya di negara-negara yang pengawalannya tidak ketat, dia menjadi penyakit yang menular merebak. Tapi kalau di negara-negara yang pendidikan Islamnya ketat, dia bisa diminimalisir. Di Asia Tenggara ini yang tidak ada kontrolnya, dibebaskan saja, itu di Thailand. Makanya paling banyak, sampai ada Miss-nya, ada lombanya, Miss World, namanya Lady Boy. Wajahnya lady, betisnya boy. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu keturunan kita dari penyakit umat Nabi Lut yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu hukumannya ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam tanah naik ke atas, bagian atas tanah turun ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan batu, dengan tanah yang dibakar, dilempar mereka dengan batu, mati. Dan sebagian mereka tertimbun oleh debu vulkanik, tertimbun oleh lahar dari gunung meletus, dan ditemukanlah di suatu kota Pompei namanya. Di situ ditemukan jenazah-jenazah, beribu maaf, mereka melakukan perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu saya sampaikan karena merebak. Mereka punya grup WhatsApp, dulu saya termasuk orang yang minder kalau melihat orang yang tegap berotot. Saya kurus. Sampai akhirnya saya baca berita, ditangkaplah orang-orang berotot di Jakarta mengadakan pesta homo. Rupanya berotot, tegap, kumis tebal tapi melambai. Di mana alamatnya? Sana. Nauzubillah. Yang berotot yang tersinggung. Di sana, di Pangkalan Bun, sehat-sehat semua. Nah, ini proses pendidikan anak-anak kita. Ini poin yang kelima. Poin keberapa tadi? Keenam. Nah, saya ingat, cuman ngetes aja. Jamaah masih ingat apa tidak? Poin yang ketujuh adalah setelah poin ketujuh ini dia mulai remaja, dia mulai pancaroba, dia mengalami pubertas. Maka pada saat itu, kalau selama ini dia punya syahwat makan, minum, dia mulai ada keinginan. Maka dalam Islam diajarkan yang ketujuh, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh laki-laki perempuan berdua-duaan tanpa mahram. Itu mesti kita ajarkan ke anak-anak kita. Jangan sampai kau pergi kemanapun tanpa mahram. Jadi kalau ada teman sekolahnya ngajak, Dek, ayo nonton yuk. Ayo. Kapan kita? Besok. Tunggu ya. Iya. Datang kawannya, ayolah ini. Ayahku, makku, nenekku ikut semua ya. Jadi kita ajarkan itu. Sekarang orang begitu enaknya dia sediakan ruang tamu, didudukkannya anaknya dengan pacarnya. Lalu setelah itu dia katakan, papa sama mama nonton ke dalam dulu, kalian terserahlah ya, apa suka hati kalian lah. Oh, kita sudah tidak ada rasa cemburu lagi. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Dayyus nggak masuk surga kata Nabi. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Cuek aja. Pak Haji, anak Pak Haji tadi saya lihat dibawa orang di taman. Udah biasa kok. Anak Pak Haji pulang jam 12 kemarin ketemu saya di jalan. Malah kemarin pulang subuh. Nauzubillah. Jadi banyak anak-anak ini masuk neraka bukan karena kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Oleh sebab itu siapapun yang datang menjemput, dari mulai mobil mahal sampai naik ojek, maka kita katakan tidak. Ini perlu saya sampaikan, karena sekarang orang tua begitu rendahnya saja. Berapa banyak anak-anak muda hijrah itu ngadu ke saya, Ustaz Somad, kata mama, kamu gak usah pakai jilbab ketat-ketat, gak usah pakai jilbab rapat-rapat, kalau perlu buka aja sedikit, mama malu kalau kamu gak punya pacar. Kata Ustaz, pacaran dosa mah, biar mama yang nanggung dosanya. Waduh, di mana letak tauhid kita? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap bapak akan ditanya tanggung jawab tentang anak gadisnya, setiap ibu akan ditanya tentang anak-anaknya.
maka kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ustaz Somad ngomong-ngomong gini, jangan-jangan anak gadisnya di Pekanbaru dibawa orang, dia nggak tahu karena dia di Pangkalan Bun. Anak saya laki-laki. Ya kalau gitu anak laki-laki Ustaz jangan-jangan udah bawa pacarnya baru kelas 1 SD. Oleh sebab itu maka kita ajarkan mereka. Saya memang anak laki-laki, adik juga laki-laki, keluarga laki-laki, tapi keponakan saya perempuan. Saya punya adik, adik saya punya anak, anaknya perempuan. Maka saya kasih tahu, kamu kalau mau datang ke rumah saya mesti pakai baju panjang, pakai jilbab panjang, jangan pakai celana sempit. Kalau mau pakai celana sempit jangan datang. Lebih baik dia marah dengan saya sekarang daripada nanti saya dimurkai Allah di hadapan Allah di padang mahsyar. Bahwa saya ketat dalam masalah ini, bahwa saya tegas dalam masalah ini. Ada orang yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kemauan orang di atas muka bumi ini, maka dia hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ini tanggung jawab saya sudah sampaikan. Nanti kalau di padang mahsyar ditanya Allah, hai Abdul Somad, kenapa di Pangkalan Bun masih ada orang pakai celana sempit sampai lututnya menjerit? Aku sudah sampaikan ya Allah, videonya pun sudah di-share. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Karena ada di antara bapak yang segan kalau ngomong nanti orang tersinggung, sakit hati. Ibu segan kalau bicara nanti ada anak orang yang tersinggung. Ini berat guys, biarlah aku yang menanggungnya. Oleh sebab itu maka tinggal share saja, potong video ini, sampaikan ke grup-grup WhatsApp, sampaikan di Instagram, buat judulnya di situ, hati-hati kakimu wahai orang yang sholat tahajud, kakimu wahai orang yang rajin sholat doa, kakimu wahai orang yang sering maulid dan zikir, selangkah lagi kau masuk surga. Tapi kalau kau biarkan mahrammu ini membuka aurat, maka selangkah juga kakimu akan ditarik masuk ke dalam neraka jahanam. Setuju? Terserah, nggak setuju pun nggak apa-apa. Yang jelas sudah saya sampaikan, karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ini adalah amanah, dan setiap amanah akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah. Orang yang menyia-nyiakan amanah, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Anak-anak perempuan, tapi jangan gara-gara ini lalu bapak ibu takut punya anak perempuan. Nah, ini mesti ada kabar gembiranya. Saya tidak ingin gara-gara ini pada ketakutan semua. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat, hafal Al-Quran, sopan santun, tata krama, budi bahasa, takut kepada Allah, fa'addabahunna wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu bapak yang punya anak 3 perempuan, maka masuk surga insyaallah. Amin. Datang sahabat Nabi nawar, ya Rasulullah, anak saya cuma 2, kata Nabi. Yang punya anak 2 perempuan pun masuk surga juga, tapi cuma tawaran terakhir 2, yang 1 tambah 1 lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, setelah cocok sesuai, maka kewajiban orang tua menikahkan anak. Wa zawwajahunna, ibu tidak bisa berkata masalah jodoh kau carilah sendiri, aku sudah sekolahkan engkau S1, S2, S3, S cendol, S teler, S Bandung, masalah jodoh kau cari sendiri. Nggak bisa, mesti dibuatkan tim fit and proper test, pembina anggota DPD RI, tim seleksi dari luar pulau Abdul Somad. Nanti saya yang akan ngetes satu persatu. Saya bagian tes baca Qur'annya aja. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Baca wasama iwat Torik. Namamu siapa? Nama saya Imron Pak. Baca surat Ali Imron. Oh panjang Pak. Saya memang Imron, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. Nah, oleh sebab itu yang paling penting ini adalah menantu kita ini kalau laki-laki
dua saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat agamanya bagus, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawiju. Kenapa Nabi membagi dua? Karena ada orang yang akhlaknya baik tapi agamanya tak baik, sopan, nunjuk sopan. Di mana rumahnya? Sana Pak, tapi nggak sholat. Yang satu lagi sholatnya rajin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi kasar. Di mana rumahnya? Kau cari aja sendiri, jangan tanya aku. Makanya dua-dua ini mesti ada. Iza ja'akum man tardawna dinahu, baik agamanya, taat beribadah, wa khuluquhu, baik akhlaknya, sopan santun tata krama, terimalah dia. Kalau laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Tungkahul mar'atu li arba, bagi engkau yang punya anak laki-laki, carikanlah perempuan punya 4 sifat. Lima liha, kaya, wali jamaliha, cantik, wali hasabiha, keturunan orang mulia, wali diniha, karena agamanya. Kata Nabi, biasanya orang menikahi perempuan itu karena 4, karena cantik, karena memang yang pertama kali dilihat adalah wajah, itu maka disebut cantik. Mana ada orang ketemu nengok ujung kakinya duluan. Wali maliha, karena hartanya. Saya sebetulnya Pak Ustadz dulu waktu sekolah banyak yang mau sama saya, tapi saya pilih dia. Kenapa kau pilih dia? Cincinnya 5 Pak Ustadz. Wali hasabiha, karena darahnya, karena anak kiai. Kau kenapa pilih dia? Dia darah biru Pak Ustadz. Darah biru mahal. Darah paling mahal adalah darah biru. Ada orang di Pangkalan Buun darahnya warna biru. Ternyata ada makhluk di pantai, bentuknya seperti motor tank. Apa namanya itu? Kalau kami di Sumatera menyebutnya belangkas namanya. Hah? Sama? Oh sama. Itu darahnya warna biru. Mahal itu. Disedot darahnya itu. Paling 1 ekor itu darah. Itulah darah yang paling mahal. Maka disebut orang yang hebat-hebat itu darahnya biru. Walaupun darahnya tetap merah. Jadi saya waktu dites, Ustadz Somad, tes darah. Pas dites darah saya AB. Hebat Ustadz Somad. Inilah darah yang paling kuat dan paling jarang kena penyakit katanya. Saya pun wah hebat AB. Tapi Ustadz Somad, biasanya orang donor susah nyari ini, maka ini yang paling banyak cepat mati gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka biasanya orang dinikahi itu karena 4, karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya. Tapi kata Nabi, jangan kau pandang ini. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan hilang. Kalau karena rupa-rupa akan berubah. Kalau karena nasab, banyak orang yang melanggar pantangan nasab, dicopot, dicomot itu pangkat dan jabatannya. Fasfar bizatidin, pandanglah karena agamanya. Taribat yadaka. Ini kewajiban orang tua yang ke-7, menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak yang soleh dan solihah, maka lahirlah anak cucu penerus generasi sampai hari kiamat. Negeri kita ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ke-8, apalagi yang ke-8? Yang ke-8 adalah tanggung jawab wa ahsana ilaihinna, berbuat baik sampai mati. Ini ke-8. Ini banyak orang sekarang salah kaprah, menetes air mata si bapak dan ibu di samping pelaminan anaknya. Apa kata dia? Pak Ustadz Somad, bapak nangis kenapa Pak? Saya tangisan air mata haru. Kenapa haru Pak? Karena sudah selesai tanggung jawab saya, karena anak saya sudah menikah, maka saya sudah lepas Pak Ustadz. Kata siapa bro? Kalau anak perempuanmu sudah nikah, apakah lepas tanggung jawab bapak dengan ibu? Tidak. Nikah dia hari ini, besok dia bulan madu, seminggu kemudian dia pulang, rambutnya sudah macam durian 3 warna, merah kuning kelabu, antingnya sudah 13 biji, lobang anting telinganya sebesar lobang hidung. Yang dulu baju panjang sekarang sudah rok pendek, kukunya hitam semua. Maka orang tua wajib memanggil, hei setan, kenapa kau berubah anakku menjadi hantu seperti ini?
Dulu kau datang kemari kan atas nama Allah. Kenapa kau buka jilbabnya? Kenapa kau potong roknya? Kenapa kau buat hitam kukunya? Maka dalam Islam diajarkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ini banyak perempuan salah kaprah. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Kenapa kamu pakai rok pendek? Kenapa kukumu hitam? Suami saya nyuruh Pak Ustadz. Surga kan di bawah tapak kaki suami. La ilaha illallah. Oleh sebab itu maka bahwa suami ini luar biasa, memang betul. Innama huwa jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa jadi nerakamu. Tapi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita ajarkan anak kita ini supaya cerdas. Inilah poin-poin penting yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mulai tadi jam 8, sekarang jam 9 waktu Indonesia Barat. Pangkalan Bun dengan Sumatera jamnya sama ya? Sama. Saya soalnya musing-musing ini jamnya kadang udah berubah-ubah. Kemarin saya tuh, ini kok lain, rupanya jam saya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 8 poin. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama yang sudah tahu mengulang kaji, dan anak-anak kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah.